Masih bareng gue, Bro Martin Wijaya di Live on Mission Podcast Series. Gue masih ditemenin sama Larry Christoffel hari ini, nyambung ke sesi berikutnya karena obrolan kita masih seru banget. So, Larry. Ya kok. Next question, kita mau banyak lebih tahu nih tentang activity di The Digital Ministry yang kamu lakukan. Itu tuh mostly activity-nya apa aja sih, Larry? Oke, karena kita bangun ini semua dengan strategi community base. Jadi kita fokusnya untuk membangun community. Oke. Sesuai dengan apapun yang menjadi interest ataupun mungkin latar belakang community itu. Oke. Jadi misalnya kita punya yang tadi food washers, isinya content creator community. Otomatis semua yang bergerak jadi content creator dan lain sebagainya. Kedepannya kita berharap ada community lain yang kita mau bangun, tentunya yang sesuai dengan bentuknya masing-masing. Kayak mungkin kayak church productions, ya kreatif kolektif salah satunya yang kita mau coba bangun, kita doain tahun depan mungkin akan launching. Oke. Isinya tentang yang desainer, para video editor, pada fotografer gereja dan lain sebagainya, atau mungkin yang bukan cuma gereja sih, tapi mereka yang kreatif, anak-anak muda kreatif di gereja. Oke. Nah, fokus kita hari-hari adalah gimana maintain selain dengan gambaran visi yang kedepannya seperti apa, tapi kita fokus untuk bangun community ini bagaimana dengan untuk food washer sendiri, bagaimana mereka yang bikin postingan bisa punya guide dari dari bikin postingan sampai ke Z-nya bangun komunitas, atau membawa followers mereka yang lihat postingan itu ke gereja lokal mereka masing-masing. Kita rindu mereka punya pesan itu, punya goals itu, supaya motivasi yang dibangun waktu mereka bikin akun rohani itu jelas. Jadi bukan sekedar bikin ya? Bukan cuma sekedar bikin, kumpul-kumpul followers banyak-banyakan, terus open endorsement misalnya. Nggak ada yang salah, aku nggak menentang itu maksudnya. Tapi tujuan yang jelas kita mau menjadi berkat, salah satunya adalah dengan memperkenalkan mereka dengan Injil dan membawa mereka kepada komunitas di mana mereka bisa bertumbuh. Itu fokus yang kita mau coba tanamkan di komunitas yang ada. Oke, so far yang teman-teman yang gabung di The Digital Ministry biasanya tuh ministry-nya tuh apa aja sih, Bro? Macam-macam kok. Ada yang memang fokusnya ke podcast. Bikin podcast. Ada yang podcastnya ngomongin gereja, ya kan, isu-isu yang terjadi di gereja, kadang-kadang menggelitik, kadang-kadang kok pinggir jurang gini ya. Walaupun tentu balik lagi dengan kesadaran yang tepat tentang Injil seperti itu seperti apa, dengan tujuan yang jelas bahwa semua yang kita lakukan ini kita mengarahkan orang kepada Kristus, maka semua yang tadinya berbau kritik atau saran itu bisa diterima dengan baik. I see. Karena semuanya mengarah dengan tujuan yang sama gitu. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling mungkin sindir-sindiran dan lain sebagainya. Nah, ada juga sih yang bergerak dengan misalnya kayak fokus ke teman-teman yang perempuan. Jadi ladies community ya. Betul, ladies community dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin fokusnya ke mental health seperti yang tadi kok. Jadi fokus untuk bagaimana tentunya ini semua dengan dasar-dasar nilai kekristenan ya kok ya. Jadi bukan yang sembarangan juga. Kami juga berharap ini juga teman-teman yang punya talenta atau punya pengetahuan yang lebih di situ itu bisa menggunakan setiap area kehidupan mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada. I see. Terus kalau misalnya teman-teman nih yang tertarik nih pengen join, berarti kan lu kan equipping orang-orang di sini ya, supaya nggak sekedar bikin ministry asal-asalan bikin akun gitu kan, tujuannya jelas, di-equip juga sampai bisa bikin community base juga ya. Iya. Nah, gimana caranya orang-orang kalau pengen diperlengkapi sama The Digital Ministry? Sesuai dengan temanya kita community base, sesuai dengan strateginya, otomatis salah satu caranya adalah dengan join community. Gimana cara join? Our community, boleh langsung DM our Instagram account. Atau biasanya aku sama teman-teman kita yang langsung aktif nyari. Kita ngeliat nih ada akun-akun kayaknya dia aktif tapi jarang-jarang gitu misalnya. Atau dia postingannya bagus nih, dia udah bagus, cuman sayang ya kayaknya kurang ke expose gitu. Biasanya kita langsung DM mereka sih. Jadi ada dua cara gitu. Tapi biasanya kalau memang mau lebih cepat tinggal DM aja ke @thedigitalministry. Kita punya konten, kita punya community di mana mereka bisa langsung join, langsung bertumbuh di dalam. I see. So gitu ya teman-teman ya, kalau kalian pengen join, kalian butuh komunitas, kayak ngerasa pelayanan online sendiri-sendiri melulu gitu ya. Ternyata ada komunitasnya di sini yang bisa support kalian. Namanya The Digital Ministry. So good. Nah, gua penasaran Larry, karena lu kan pelayanan di Metaverse. Wow guys, pelayanan di Metaverse loh. Udah berapa lama Larry? Dari ada kali 1 tahun ini kok. Setahun belakangan ya, untuk pandemik ya.
Walaupun belakangan agak sulit ya kok. Karena pindah platform nih. Pindah platform. Coba ceritain gimana sih awalnya? Itu kan dari Live Church ya? Betul, dari Live Jadi Church. lu tuh pelayanan di ibadah online-nya Live Church? Ibadah online yang Live Church. Oke, gimana tuh awalnya ceritanya? Dulu aku, ini dari yang YouVersion dulu atau gimana kok? Boleh? Jadi dulu waktu itu kan pelayanan di YouVersion, jadi translator sekaligus khusus untuk desain grafisnya yang first image, yang gambar-gambar ya ayat-ayat Alkitab Iya, itu. gue sering share Bible verse ya kalau di Instagram teman-teman. Nah ini ternyata ini yang bikin nih. Iya. Tapi ada beberapa kok, jadi kayak misalnya aku translate, kita bebas waktu itu translate ke bahasa sendiri, atau kalau mau submit, walaupun submit itu agak susah karena kalau submit gambar sendiri kan sesuai selera mereka juga kan. Jadi, nah aku lebih banyak tuh bikin translationnya. Jadi gambar yang udah ada, ganti bahasanya, terus upload. Sekaligus ngitung-ngitung belajar desain juga dari situ. Karena bisa dikirimin PSD-nya kan, bisa dikulik-kulik nih ke dalamnya. Terus kayaknya itu tahun 2019 kalau nggak salah pelayanan di situ. Sampai aku di reach out, ditanya, kamu orang Indonesia kan? Kalau kamu orang Indonesia, kenapa nggak ikut ke live groups-nya orang Indonesia di Live Church? Aku nggak tahu kalau YouVersion itu under Live Church ternyata. Maksudnya kolaborasinya sama Live Church gitu. Ya, for your information, Live Church itu gereja yang gembalanya itu Pastor Craig Groeschel. Ya. Jadi aku nggak tahu waktu itu ternyata mereka punya yang namanya live groups. Nah, aku join lah ke live groups khusus orang Indonesia. Jadi salah satu orang yang muda juga dari Indonesia. Di situ orang Indonesia semua, tapi tersebar di mana-mana. Ada yang di Swedia, leader aku ada di Swedia, terus ada yang di US juga, ada yang di mana-mana. Nah, udah online tuh kegiatannya, lewat WhatsApp group dan Facebook Live. Terus habis itu, dari situ aku aktif untuk bikin satu komunitas khusus anak-anak muda di Live Church yang online dan Indonesia. Bukan Indonesia sih, tapi berbahasa Indonesia. Jadi dari Malay juga biasanya ada, walaupun mereka bukan orang Indonesia ya. Mereka join, kita bikin namanya God Chose You. Itu tahun 2021. Dan waktu itu belakangan tuh diumumin, kita mau bikin namanya Metaverse Church nih. Kita mau launching our own Metaverse service. 2022 ini. Oh, yang Metaverse. Oh, yang Metaverse pertama kali. Church, pertama kali? Pertama kali mereka masih yang inkubasi gitu loh kok. Jadi khusus yang mungkin mereka dulu dan lain sebagainya. Tapi seingat aku tahun lalu, akhir-akhir tahun lalu mau dibuka untuk umum, terus mau diajakin orang-orang kayak dari kita untuk ikutan dan juga cobain gitu. So waktu itu sama Pastor Ryan, dia ngobrol, terus habis itu bilang ini tuh opportunity buat orang Indonesia untuk bisa join dan juga langsung ketemu sama mungkin bisa ketemu langsung dan lain sebagainya. Nah akhirnya di situ aku langsung ikutan deh pelayanannya. Datang, aku bilang aku nggak punya VR nih, gimana caranya? Oh bisa lewat desktop, waktu itu masih pakai platform yang lama ya, Altspace. Nah kita ikutan, ngobrol, ketemu banyak orang Indonesia gitu. Betul. Di situ mulai terlibat ya di pelayanan Metaverse. Kalau di Metaverse berarti kamu pelayanannya apa? Ushering gitu? Iya, sejauh ini cuma bisa itu. Ngobrol sama orang, ya kita reach out gitu-gitu, outreach. Pakai bahasa Inggris dong berarti? Pakai bahasa Inggris. Karena itu audiensnya global kan ya? Audiensnya global, kita sesuaikan aja. Kadang-kadang lagi asik ngobrol bahasa Inggris berdua, ternyata orang Indonesia juga. Banyak ya orang Indonesia? Banyak yang tertarik, kepo juga mungkin, atau ya belum tahu seperti apa karena kita juga belum ngerti kan grafik di Indonesia mau kayak gimana. Teman-teman yang aktif ini rata-rata memang akhirnya ya puji Tuhannya akhirnya jadi launching pelayanan Metaverse-nya di gerejanya masing-masing. Akhirnya ada beberapa bikin, ya? Ada yang bikin, iya. Langsung konsultasi sama Pastor Ryan waktu itu. Ada cerita-cerita menarik atau impact pelayanan dari yang di Metaverse ini nggak bro waktu itu? Gara-gara itu aku ketemu banyak temen dan gara-gara itu aku jadi punya banyak relasi sama gereja-gereja yang mungkin sama ini aku belum pernah datengin gitu. Jadi dari situ juga aku ngelihat bahwa yang namanya pelayanan Metaverse ini sangat-sangat memungkinkan buat kita jadi ngobrol, jadi berkolaborasi. Yang menariknya kita baru berapa kali ya, baru 3 minggu bikin rutin Metaverse, ikut rutin waktu Februari tahun lalu kalau nggak salah. Yang terjadi justru kita dengar kasus pelecehan seksual terjadi di Metaverse. Di Metaverse? Di Metaverse. Gimana ceritanya tuh? Kalau nggak salah ingat, jadi ada beberapa orang yang akhirnya kayak dipancing, dibawa untuk ngobrolin hal-hal yang berbau seksual dan lain sebagainya. Terus yang membuat mereka nggak nyaman gitu. Nah, itu terjadi. Jadi verbal dong? Verbal, bukan di gereja ya, tapi
jadi kayak kita punya lobby room yang macam-macam gitu, ada yang kayak taman lah atau kayak apalah. Nah, di situ terjadi beberapa hal-hal yang tidak baik gitulah sama mereka. Terus kita juga ngeliat banyak hal-hal yang, jadi ini ada kebutuhan gitu kan. Banyak juga kayak kalau waktu itu pakai Altspace itu cukup banyak tuh forum-forum yang meditasi atau yang you know lah kayak perkumpulan kaum tertentu misalnya. Dan di situ kita ngeliat, oh kenapa ya justru yang gerejanya dikit nih, justru yang influence buruknya banyak nih. Ini kalau anak-anak seusia aku kan yang ikut rata-rata 15 tahun kan kok, 15 tahun ke atas, yang ke bawah juga ada gitu. Nah mereka kalau nggak ke gereja, kalau gerejanya nggak ada, pasti mereka ke room yang negatif ini yang mungkin buat mereka jadi penasaran dan lain sebagainya. Itu karena kebutuhan itu ada sih. Iya ya, makanya gereja juga harusnya bisa hadir juga di sana ya. Apapun platformnya betul. Ada opportunity juga. Jadi bukan masalah ini ibadah online, ibadah offline, tapi tentang bagaimana gereja hadir ya. Ya, gereja harus hadir. Karena di sana ada manusianya juga. Betul. Ada orang-orang yang butuh mendengar Injil juga di sana. Walaupun avatar. Walaupun avatarnya sama orangnya beda. Ya, tapi kan di balik avatar ya ada orang asli, gitu ada orang yang nyata, betul. Oke, waduh seru banget ya teman-teman ya. Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Larry tentunya di next session. So jangan kemana-mana, stay tune di Live on Mission podcast series.